Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Chandra Negara, Program Studi Perbankan Syariah 4, Semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone. Pada video ini, saya akan merangkum beberapa materi mata kuliah Etika Bisnis Islam. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Untuk materi pertama, yaitu ruang lingkup etika bisnis Islam. Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Selanjutnya itu etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, dan selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenan dengan produk, pelayanan perusahaan, dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Selanjutnya, apa perbedaan etika bisnis Islam dengan etika konvensional yang selama ini dipahami dalam kajian ekonomi, yakni terletak pada landasan tauhid dan orientasi jangka panjang atau akhirat. Prinsip ini dipastikan lebih mengikat dan tegas sanksinya. Selanjutnya yaitu, apa itu ekonomi kapitalis? Sistemnya yaitu, menurut Winardi 1990, sistem ekonomi kapitalis ini merupakan suatu sistem ekonomi di mana hak milik pribadi atas alat-alat produksi, kegiatan distribusi, serta pemanfaatannya untuk mencapai laba dan kondisi maupun situasi yang sangat kompetitif menjadi ciri utama dalam sistem ini. Selanjutnya, untuk materi kedua yaitu baik dan buruk etika bisnis Islami. Aktivitas baik bisnis manusia adalah bertakwa, di mana senantiasa bermuamalah dengan muamalah yang islami atau berbisnis secara alami. Adapun aktivitas dan etika bisnis Islam adalah sebagai berikut. Pebisnis harus jujur atau sidik, amanah dan adil, sedangkan aktivitas buruk bisnis manusia yaitu rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan, penipuan dan kerancauan. Selanjutnya yaitu syariah sebagai standar baik dan buruk. Ada beberapa. Yang pertama, kesatuan, kedua keseimbangan, ketiga kehendak bebas, keempat pertanggungjawaban, yang kelima kebenaran, kebajikan, dan kejujuran, yang keenam toleransi dan keramah tamahan, yang ketujuh keterbukaan dan kebebasan. Selanjutnya, adapun kemaslahatan standar baik dan buruk dalam aktivitas ekonomi mengandung makna bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan atas dasar maslahah akan mendatangkan manfaat dan berkah. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan. Kebutuhan inilah yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan adalah tujuan aktivitas ekonomi. Pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama. Adapun sumber metode penilaian baik buruk atau perbandingan perspektif Islam dan perspektif Barat, tentunya dalam Islam yakni mengedepankan pada Al-Quran dan hadis, sedangkan perspektif Barat nilai etika dilihat dari gejala sosial dari tiga struktur fundamental seperti dekonstruktif, relativisme, dan pluralisme. Selanjutnya, untuk materi ketiga yakni macam-macam etika bisnis dan prinsip etika bisnis. Ada 3 macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan etika lingkungan hidup. Mengenai prinsip etika bisnis ada beberapa juga. Yang pertama yaitu prinsip kesatuan, yaitu sebagaimana terrefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi
dan keteraturan yang menyeluruh. Selanjutnya itu prinsip kebebasan, merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam. Tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, prinsip tanggung jawab. Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi, yakni sisi vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dan sisi horizontalnya kepada sesama manusia. Seorang muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati perilakunya dan akan terus harus dipertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah di akhirat nanti. Sisi horizontalnya kepada manusia atau kepada konsumen. Untuk materi keempat yaitu orientasi bisnis dalam Islam. Pasar modal syariah atau pasar modal Islam adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip Islam. Aktivitas di pasar modal mencakup pelaku pasar, infrastruktur pasar, mekanisme transaksi, dan efek yang ditransaksikan. Dengan demikian, suatu pasar modal dikatakan memenuhi prinsip Islam atau dikategorikan sebagai pasar modal Islam apabila pelaku pasar, mekanisme transaksi, infrastruktur pasar, dan efek yang ditransaksikan memenuhi prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya itu target hasil. Tujuan bisnis seyogyanya tidak hanya berfokus untuk mencari profit, kimat madiyah atau nilai materi setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit, keuntungan atau manfaat non-materi kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal lingkungan, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu target profit. Dalam pengambilan keuntungan yang mana dipengaruhi oleh penentuan harga sudah diatur dalam etika bisnis Islam. Prinsip saling menguntungkan yaitu menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Prinsip ini terutama mengakomodasikan hakikat dan tujuan bisnis. Maka dalam bisnis yang kompetitif, prinsip ini menuntut agar persaingan bisnis harus selalu melahirkan suatu win-win solution. Selanjutnya yaitu target keberkahan. Bisnis yang islami dikendalikan oleh aturan syariah seperti berupa halal dan haram, baik dari cara memperolehnya maupun pemanfaatannya. Selanjutnya yang kelima atau materi terakhir yaitu etika bisnis mengenai produksi. Produksi dalam Islam adalah usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Dalam produksi harus tetap dalam prinsip etika dalam produksi yang diwajibkan dilaksanakan oleh setiap muslim, baik individu maupun kelompok. Tetap berpegang teguh pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Oleh dari itu, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dalam berproduksi. Selanjutnya, menurut Yusuf Qaradawi, faktor produksi yang utama menurutnya yaitu Al-Quran adalah alam dan kerja manusia. Namun, jika dilihat dari umumnya, faktor produksi melibatkan alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan atau pengorganisasian. Selanjutnya, distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia. Di samping produksi dan konsumsi, dorongan Al-Quran pada sektor distribusi telah dijelaskan secara eksplisit. Ajaran Islam menuntut kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan tidak menumpuk pada golongan sekecil masyarakat. Dalam pandangan Islam, pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin. Selanjutnya, prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya sekedar di antara golongan tertentu saja. Selanjutnya, mengenai
Konsumsi berlebih-lebihan yang merupakan ciri khas masyarakat berarti tidak mengenal Tuhan. Dikutuk dalam Islam dan disebut dengan istilah israf atau pemborosan, atau taksir, menghambur-hamburkan harta tanpa guna. Ajaran Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang, yakni pola yang terletak di antara kekikiran dan pemborosan. Itulah rangkuman singkat materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.